Shalom. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah dan kasih-Nya. Kita boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah keluarga pada sore hari ini. Keluarga yang menjadi tuan rumah adalah Bapak dan Ibu Musa Aso. Terima kasih, kiranya persekutuan kita pada sore hari ini menjadi berkat bagi kita semua, memuliakan nama Tuhan, dan tentu firman Tuhan yang akan kita dengar akan meneguhkan hati dan pikiran kita semua. Mari kita siapkan hati kita, mari kita memulai ibadah ini dengan menyanyi dari buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 33. Dalam buku nyanyian nomor 33 kita menyanyi ke semua ayatnya, dan di ayat 4 nanti saya undang kita berdiri bersama-sama. Allah telah hantar kita dalam minggu yang lalu. Mari kita berhimpun di rumahnya berteduh. Kinilah hari indah, lambang perhatian kekal. Kinilah hari indah, lambang perhatian kekal. Berilah kami anugerah demi namanya Yesus, selamatkan dari dosa, tolonglah ya penebus. Segala beban diserahkan, dalam Dikau sentosa. Segala beban diserahkan, dalam Dikau sentosa. Dekatkan pada kami yang memuji nama-Mu, dalam rumah-Mu ini nyatakan kemuliaan-Mu. Berilah kami rasalah bayang perhatian kekal. Berilah kami rasalah bayang perhatian kekal. Ayat 4 kita berdiri sama-sama. Moga Injil bawakan selamat dan penghiburan, anugerah tak terhingga yang cemar disucikan. Tetapkan iman kami sampai di hadirat-Mu. Tetapkan iman kami sampai di hadirat-Mu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan telah menghantar kami pada minggu yang telah kami lewati. Kami boleh ada di minggu yang baru di akhir bulan ini dalam ibadah keluarga di Jemaat Karmel. Kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah ibadah ini memuliakan nama Tuhan, dan firman Tuhan yang kami dengar meneguhkan dan menguatkan kami semua. Kami merindukan ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita terus memuji Tuhan.
kita menyanyi dalam buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 20. Buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 20. Kerajaan Allah aku mengasihi, dan seterusnya kita menyanyi ke semua ayatnya. Kerajaan Allah aku mengasihi, tempat Tuhan sendiri Dia mulia dan suci. Eklesiamu aku yang dengan harga yang besar Tuhan sudah membeli. Karena eklesia aku meminta doa, bekerja baginya dengan rajin dan usaha, sembahyang dan nyanyi dengan orang suci. Kesukaan yang terbesar yang ada di bumi, pada Sion itu tentu akan diberi segala kemuliaan di surga dan bumi. Puji Tuhan, kita terus memuji Tuhan dalam buku nyanyian Kemenangan Iman nomor 18. Kita menyanyi ayat 1, 2, 3 dan ayatnya keempat. Bangun nyanyi jiwaku memuji nama Raja. Bangun nyanyi jiwaku memuji nama Rajamu. Patutlah aku nyanyikan Tuhan yang sangat kasihan. Patutlah nyanyikan Tuhan yang sangat kasihan. Tuhan lihat binasaku, dan meski aku berseteru, Tuhan lepaskan dari maut besar, kasih-Nya seperti laut. Tuhan lepaskan
yang Tuhan Yesus kasihi, dan tiba saatnya kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyambut firman Tuhan, kita berdiri bersama-sama, kita menyanyi dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 25. Kitab suci amat indah, dialah ilham Allah, memberi jalan terang nyata, memimpin ke surga. Kitab suci memberi suka, jikalau hati berat, ianya akan takut yang tiba, jadi sumber berkah. Pelita ini antar kita dalam hidup fana, sampai kita pandang cahaya dari hari bakal. Mari kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan. Roh Kudus menerangi hati kami sepanjang kami mendengarkan firman-Mu. Berbicara bagi kami, karena hati kami telah siap mendengar. Pakai hamba-Mu yang sangat sederhana ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Disilakan duduk kembali. Shalom. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mungkin bisa lihat kiri kanan dulu dan berikan senyum yang terbaik. Ya. Kalau sudah, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 24. Ayat ini sudah familiar bagi kita semua, bahkan di luar dari kepala, artinya sudah kita hafal, apalagi yang ayatnya yang ke 22 itu ya. Kalau sudah ketemu, sama-sama dengan saya kita akan membacanya. Kita baca 3 kali. 1, 2, 3. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sekali lagi, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. 1 kali lagi, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Ratapan ini ada 5 pasal di mana berisi tentang kesedihan yang dialami oleh satu bangsa dan juga oleh seorang yang bernama Yeremia terhadap apa yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan pasal 3 ayat 1. Ayat itu diawali dengan kalimat, aku orang yang melihat sengsara. Aku orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yeremia melihat
apa yang terjadi, apa yang dialami oleh bangsa Israel, karena pada waktu itu ya, kota mereka yang bernama Yerusalem dan juga bait Allah yang besar yang dibangun oleh Raja Salomo pada waktu itu yang megah telah hancur dan rata dengan tanah. Dan pada akhirnya bangsa Israel ditawan dan dibawa yang kita kenal pembuangan ke Babel. Nah Bapak Ibu Saudara, aku orang yang melihat sengsara. Sengsara yang dialami oleh bangsa Israel. Seorang nabi melihat, tetapi di ayat 2 dikatakan ia menghalau dan membawa aku. Jadi bukan hanya ia melihat, tapi ia juga mengalami. Ya, setelah ia melihat, dia juga mengalami, karena dikatakan di situ ia adalah Tuhan menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Kalau bicara tentang kegelapan, yaitu dosa, ya, dan juga di ayat ini kegelapan dimaksud di sini adalah kesesakan, penderitaan, kesusahan, kesukaran yang dialami oleh umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 17 kalau Bapak Ibu perhatikan, di mana dia menguraikan bahwa Yeremia mengatakan, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Ya, ada satu pengakuan di dalam hatinya, di dalam jiwanya, bahwa penderitaan yang sedang ia lihat, yang dialami oleh bangsa Israel, dan juga yang sedang ia alami bersama-sama dengan umat Tuhan, ya, menjauhkan hatinya, menjauhkan dirinya dari kesejahteraan. Bukan hanya itu saja, bahkan membuat sebagian dari mereka lupa akan kebahagiaan. Berarti ini kesengsaraan, kesesakan yang mereka alami di dalam pembuangan karena murka Tuhan terhadap mereka bukan sesuatu hal yang biasa-biasa. Sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan di antara mereka, kalau kita lihat baca semua di pasal 3 ini, ada banyak di antara mereka yang hilang pengharapan. Hilang pengharapan kepada Tuhan. Karena kepedihan hati mereka yang mereka alami di dalam pembuangan. Bapak Ibu Saudara, apa penyebab murka Tuhan tiba kepada mereka? Bapak Ibu, kalau kita baca nanti di 2 Raja-Raja pasal 24, pasal 25, ada satu yang menyebabkan mengapa murka Tuhan tiba kepada mereka, yaitu karena mulai dari pemimpin mereka, dari raja mereka, sampai rakyat, sampai para masyarakat, kalau kita bilang sekarang ini, mulai dari pimpinan tertinggi sampai kepada masyarakat melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan izinkan kota Yerusalem dihancurkan oleh musuh-musuh mereka. Itu sebabnya bait Allah yang dibangun oleh Salomo, ya, yang direncanakan, ya, dengan begitu mewah, begitu luar biasa, tiba-tiba dihancurkan oleh musuh-musuh mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu hal yang sangat menyedihkan, ya. Lebih lagi dari itu, mereka dibawa, ditawan di Babel selama berpuluh-puluh tahun. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kepedihan hati, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kebingungan yang dialami oleh umat Allah, termasuk Yeremia atau mungkin kita hari ini, melihat situasi kondisi yang sedang terjadi yang kita alami hari ini, ada satu pernyataan pengharapan yang timbul dan keluar dari mulut seorang nabi yang bernama Yeremia. Bapak Ibu coba perhatikan ayat 22. Yeremia menyatakan kalimat pengharapan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, ini kalimat pengharapan
yang kita tidak temukan di kelima pasal ini. Di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah kesukaran yang ada, Yeremia berkata bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baru rahmatnya setiap pagi. Artinya begini, ya, Yeremia percaya jika Tuhan menegakkan keadilannya terhadap kejahatan yang dilakukan oleh manusia sebagai hukuman yang menyebabkan murkanya terjadi, maka Yeremia percaya, yakin bahwa Tuhan juga tidak membiarkan kejahatan merajalela di dalam dunia, bahkan menguasai umatnya. Semua akan berlalu, semua akan selesai karena Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan manusia. Cuma dia berkata bahwa tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita ukur kesetiaan kita, ya, mungkin ketika kita melihat teman, melihat saudara, melihat suami, melihat anak-anak kita melakukan hal yang kita tidak inginkan, pasti kesetiaan kita akan berhenti di situ. Tetapi kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ia akan memperbaiki kehidupan manusia yang telah jatuh dalam dosa, seperti tanah liat di tangan penjuna. Ia akan memperbaiki, ia membentuk kembali hati yang telah hancur, hati yang telah dikuasai oleh kuasa kegelapan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia percaya bahwa setelah penghukuman ada anugerah Tuhan. Setelah kesedihan pasti ada sukacita. Setelah kesusahan ada kecukupan. Seperti lagu yang kita kenal itu, ya. Seperti pelangi sehabis hujan, dan seterusnya. Artinya bahwa murka Tuhan tidak selama-lamanya akan dialami umat Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan di ayat 23 yang menjadi penekanan dari renungan ini dikatakan bahwa Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ya, karena Yeremia melihat, percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan berkesudahan, maka dia menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia mengatakan Tuhan adalah bagianku, atau Tuhan adalah pusakaku, Tuhan adalah hartaku, harta yang memiliki nilai yang sangat tinggi dalam kehidupannya adalah Tuhan. Tuhan yang menjadi harta yang paling tinggi, lebih tinggi daripada barang-barang yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, Yeremia menganggap bahwa Tuhan adalah pusaka. Pusaka itu adalah barang yang bernilai, barang yang merupakan warisan yang mempunyai nilai tersendiri bagi tiap-tiap bangsa, bagi tiap-tiap keluarga, dan bagi tiap-tiap pribadi. Ya, barang yang kita punya, yang punya nilai tinggi, tentu kita akan jaga, kita akan simpan, dan kita tidak mungkin akan jual, betul? Meskipun ditawar dengan harga yang mahal, tidak akan kita jual karena mempunyai nilai yang tidak bisa dibayar dengan uang. Demikianlah Tuhan di dalam kehidupan Nabi Yeremia. Tuhan itu segala-galanya baginya. Tuhan itu tidak bisa tergantikan dalam kehidupannya, karena hanya Dia yang bisa mengendalikan, memimpin kehidupan umat manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia tidak meragukan kesetiaan Tuhan. Ia tidak meragukan rencana Tuhan baginya. Ia tetap menaruh pengharapan kepadanya, ya, kepada Tuhan. Itu sebabnya ayat 23 selanjutnya dikatakan bahwa sebab itu aku berharap kepadanya. Kalau Yeremia seandainya tidak percaya kepada kasih setia Tuhan, kepada pimpinan Tuhan, kepada rencana Tuhan, ngapain dia berharap kepada Tuhan? Tetapi karena ia percaya
kepada pimpinan rencana Tuhan, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, maka ia menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkuasa memegang kendali kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sadar tidak sadar dalam kehidupan ini seringkali kita menaruh pengharapan kita kepada hal-hal yang bisa saja binasa, bisa saja hancur, bisa saja tiba-tiba lenyap daripada kehidupan kita. Itu adalah fakta, realita yang terjadi hari ini Bapak Ibu Saudara. Misalnya begini, ya, ada orang yang menaruh harapannya kepada jabatannya, ada orang yang menaruh harapannya kepada uangnya, ada orang yang menaruh harapannya kepada tanah yang luas yang ia miliki, ada orang yang menaruh harapannya kepada komunitas karena komunitas itu memberikan manfaat kepadanya. Dan tidak sedikit di antara kita yang menganggap semua itu barang-barang yang ada di dunia ini, yang disediakan oleh dunia, yang dibuat oleh dunia, menganggap itu sebagai barang berharga yang mempunyai nilai tertinggi dalam kehidupan kita, lebih tinggi daripada Tuhan. Percaya tidak percaya terjadi, ya, itu yang terjadi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apalagi dengan hadirnya jaminan kesehatan atau asuransi, ya, Pak ikut dengan asuransi kami, nanti kalau meninggal dikasih asuransi, kalau kecelakaan dikasih asuransi. Pak kasih masuk asuransi mobilnya, motornya, kalau kecelakaan dijamin dikasih asuransi, bisa diperbaiki kembali. Pak ikut ini, asuransi ini. Saya berkali-kali ditawarkan lewat via telepon dari bank inilah, bank itulah, bank inilah. Pak kasih masuk, kasih masuk. Tidak masalah Bapak Ibu Saudara, kita ikut. Tapi jangan sekali-kali menaruh harapanmu di situ. Karena semua yang dibuat di dunia itu satu saat bisa hilang, bisa chaos, bisa bangkrut. Berapa banyak asuransi-asuransi yang bangkrut sampai hari ini, yang membuat semua orang yang ikut kewalahan tidak bisa mengambil uangnya yang telah diisi di dalam asuransi tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua bahwa, ya, jangan sekali-kali kita menaruh harapan kepada apa yang ada di dalam dunia ini. Yeremia mengingatkan kita kembali, sesulit apapun yang kita alami, sesusah apapun keadaan yang kita alami, mari kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa memimpin hidup kita. Mari kita menempatkan Tuhan sebagai harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita, ya, yang tidak bisa digantikan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Ya, mari kita utamakan Dia dalam kehidupan kita. Kalau ini terjadi Bapak Ibu Saudara, ya, maka betapa bahagianya kehidupan kita. Betapa bahagianya kehidupan kita, bukan hanya di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengikuti ibadah pemakaman, saya sering melihat dari pejabat tinggi sampai kepada masyarakat biasa, ya, semua harta kekayaan yang besar, ya, semua reputasi yang besar, semua mobil-mobil yang mewah, semua rumah-rumah yang mewah, semua ditinggalkan di dalam dunia. Bahkan anak istrinya pun tidak ikut menghantar dia sampai ke kerajaan surga, hanya bisa sampai menghantar dia ke liang kubur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada siapa engkau berharap hari ini? Siapa harta terbesar dalam kehidupan? Yeremia mengatakan kepada kita, satu-satunya harta yang paling bernilai dalam kehidupan kita hanyalah Tuhan. Dan satu-satunya sumber pengharapan yang tidak memberikan pengharapan palsu bagi kita hanyalah Tuhan. Dan Yesus berkata bahwa ketika kita menjadikan Tuhan, ya, harta terbesar yang tidak tergantikan, yang ternilai dalam kehidupan kita, maka ngengat
dan karat tidak akan merusaknya. Dan pencuri tidak dapat mencuri. Karena harta kita bukan di dunia ini, tapi harta kita ada di surga. Kiranya Tuhan mau berkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama, yang telah kami renungkan, kami pikirkan. Biarlah ini menjadi nasihat yang baik bagi kami, yang mengingatkan kami kembali. Mungkin selama ini kami sudah salah menilai, dan mungkin di antara kami ada yang menjadikan semua apa yang ada di dunia ini menjadi harta yang sejati dalam kehidupan mereka. Ampuni kami ya Tuhan. Sesungguhnya kami diingatkan kembali oleh Yeremia bahwa harta yang sejati kami bukanlah barang-barang yang ada di dunia ini, tetapi Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Teguhkan iman dan pengharapan kami di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan memberikan persembahan kita. Dan saya minta untuk Saudari Alfian untuk bisa menjalankan kantong kolektor. Dan kita menyanyi satu pujian, yaitu pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembalaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Sekali lagi, pengharapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Kita tepuk tangan. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia Bahan selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah ini dan kita menyanyi kornya kembali, Yesus harapan jiwaku. Dan doa penutup akan dipimpin oleh Bapak John Sasarari di akhir lagu ini. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku.
Bapa di surga, kami sangat memuji Engkau dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sebab hari ini, sore ini Tuhan sudah lawat kami, Tuhan sudah hadir dan berbicara kepada kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau yang tahu tentang keadaan dunia di akhir zaman ini. Bagaimana banyak orang yang bingung, banyak orang yang merasa terhilang, merasa tidak berpengharapan, tetapi Tuhan di sela-sela keadaan seperti ini, Tuhan masih bicara buat kami, memberikan pengharapan yang sungguh bahwa di dalam Engkau ada masa depan, di dalam Engkau ada keberkatan, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada masa depan yang memberikan kepada kami hidup yang kekal, dan di dalam Engkau kami akan aman dan nyaman. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Tuhan sudah berbicara buat kami semua, mengingatkan kami untuk tetap terus berharap kepada Tuhan. Dan Engkau adalah harta yang paling terbesar, paling terindah, terutama di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami malam ini, di dalam hati kami masing-masing, kami memberikan satu ikrar, satu perjanjian di dalam diri dan hidup kami, bahwa Tuhanlah segala-galanya bagi kami. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada yang dikaruniakan kepada kami untuk memberikan kepada kami suatu kehidupan yang benar, hidup yang berpengharapan, hidup yang punya masa depan. Hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah Tuhan meteraikan itu di hati kami. Tuhan terus berbicara buat kami, ingatkan kami bahwa ketika kami ada dalam pergumulan, ketika kami ada dalam situasi-situasi yang sangat meresahkan hidup kami, kami tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan taruh itu firman-Mu di dalam hati kami, pikiran kami, menguasai seluruh hidup kami, supaya waktu kami berjalan dalam dunia ini, kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, urapi dan terus pakai di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan. Ketiga hamba-Mu kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan terus pimpin sertai dan memberkati mereka di dalam seluruh hidup dan kehidupan pelayanan, bahkan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga pribadi mereka, senantiasa ada di dalam kuat pimpinan serta tuntunan Allah Roh Kudus. Berkati kami semua yang sudah hadir dalam ibadah pada malam hari ini. Kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah bersaksi dan kami sudah bawa semua pokok doa kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah dengar semua seru doa kami. Dan terlebih kami juga sudah dengar firman Tuhan pada malam hari ini. Dan di akhir dari ibadah ini kami telah memberikan persembahan sebagai tanda terima kasih dan siap untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat kami di tempat ini. Tuhan berkati kami semua, biarlah kami terus diberkati dan kami terus dikuatkan, teguhkan iman percaya kami untuk tetap memandang kepada Tuhan, karena hanya Engkau-lah pengharapan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Bawa pulang kami dengan selamat sejahtera, baik yang berjalan kaki berkendaraan, yang ada di sekitar gereja di sini. Tuhan jaga kami semua, lindungi sertai dalam minggu berjalan ini, sampai hari Minggu kami ada ketemu lagi di dalam rumah Tuhan dengan penuh sukacita dan kebahagiaan, karena Tuhan selalu ada buat kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami tutup ibadah kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan menutup ibadah kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Baik, terima kasih dan dipersilakan duduk kembali. Dan demikian ibadah kita pada sore hari ini. Dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.